Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani dzil karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa kana Dawudu at-Ta'i rahimahullahu ta'ala yaqul min lazimi man tala amaluhu ayyun siyal amala ghaliban wa yusawwifu bit-taubati wa kana al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala yaqul min sa'ni qasiril amali ayyazunna fi kulli syai'in aqlahu annahu la yakhruju min batnihi illa ala yadil ghasili ba'da mautihi wa annama jama'ahu la yantafi'u bihi illa ghairuhu wa mata dhanna khilafu dhalika fahuwa tawilul amal. Bapak-bapak sekalian, kita membuka taklim malam Selasa ini kajian tentang amal, ya, tulul amal, adamul i'tina'i bida'id dur wa nahwiha, ya. Di antara akhlak mereka itu, ya, tidak mengambil keuntungan, kepentingan dengan membangun rumah dan lain sebagainya. Nah, ini masuk pada kajian tentang tulul amal, ya. Wa kana Daud at-Ta'i rahimahullahu ta'ala yaqul. Adalah Daud at-Ta'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, min lazimi man tala amaluhu ayyun siyal amala ghaliban. Di antara kelaziman orang yang panjang angan-angannya. Jadi orang yang obsesinya lebih panjang dari kakinya. Jadi lebih panjang dari langkahnya. Kalau bagi anak kecil itu dulu waktu di SD, ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, gitu. Itu barangkali merangsang agar anak-anak itu belajarnya maksimal, gitu. Tapi kalau dia sudah balik, itu termasuk tulul amal, menggantungkan cita-cita di setinggi langit, gitu. Nah, orang tasawuf menganggap itu termasuk tulul amal. Panjang angan-angan itu tidak bagus. Nah, beliau Daud at-Ta'i mengatakan di antara kelaziman orang man tala amaluhu
orang yang panjang angan-angannya itu ayun sial amala ghaliban, melupakan beribadah, merupakan amal pada ghalibnya. Kenapa? Nanti aja dah, setelah pulang dari sono, setelah pulang ini, setelah pulang itu. Nah itu ya, dia tidak mau melakukan sesuatu itu secara disiplin. Jadi ibadah kalah dengan apa yang ingin dia capainya. Ya, itu ciri-cirinya orang itu tulul amal. Jadi sholatnya kalah, mengajinya kalah, ya segala sesuatunya salah. Termasuk sampai pergi haji nggak sempat gitu, tapi pergi ke luar negeri nyampe bisnisnya gitu. Nah itu termasuk tulul amal. Ayun siyal amala ghaliban, ia melupakan amal ya ibadah pada ghalibnya. Wa yusawwifu bitaubati, dan dia nanti ya taswif. Jadi sawwafa yusawwifu itu fasaufa ya nanti dah gitu. Nanti dalam bertaubat. Menunda-nunda dalam taubat. Nanti deh kalau udah beres. Di haji langsung sholat umpamanya gitu. Jadi ya sekarang nggak sholat dulu. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala yaqul. Adalah Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, min sa'ni qasiril amali, di antara ya kondisi pendeknya, ini lawanannya nih, pendeknya angan-angan seseorang itu, ayyazunna fi kulli syai'in aqlahu, bahwa ia menduga pada setiap sesuatu yang ia memakannya. Seperti tadi nih, kita makan apa tuh? Ya, yang kita makan itu apa dugaan dia? Annahu la yakhruju min batnihi, yang dia makan itu nggak akan keluar dari duburnya. Illa ala yadil ghasili ba'da mautihi, kecuali di atas tangan orang yang memandikannya setelah kematiannya. Orang yang memandiin jenazah itu Bapak sekalian, itu dari dada itu didorong pelan-pelan, maaf nih, supaya pipisnya keluar, kotorannya keluar. Habis itu udah keluar, dicebokin. Nah, baru setelah dicobokin, mandiin, baru diwuduin. Itu orang itu pendek ya. Jadi waktu dia makan, dia nggak nyangka kalau besok keluar di septic tank. Pendek banget jadinya. Ya. Pendek sekali angan-angannya. Bahkan ada hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tulul amal ini. Beliau mengatakan bahwa apa yang aku makan itu, aku tidak menduga bisa masuk ke rongga perutku. Ya, dan apa yang masuk ke dalam rongga perut ini, aku tidak menduga bisa keluar dari dubur ini. Jadi pendek sekali gitu loh angan-angannya tentang kehidupan ini. Nah, jadi ini bagian dari cirinya orang itu adalah pendek angan-angannya. Ya, jadi annahu la yakhruju min batnihi, ya, bahwa dia menduga tidak akan keluar dari perutnya illa ala yadil ghasili ba'da mautihi, kecuali dengan tangan orang yang memandikan setelah kematiannya. Wa annama jama'ahu la yantafi'u bihi illa ghairuhu, dan apa yang ia himpun, ia kumpulkan harta, la yantafi'u bihi, ini la ayyazunna la yantafi'u bihi, ini namanya tanazu, mengulang kata kalimat yang sebelumnya, ya, kalimat tanazu. Jadi maknanya, dan apa yang saja yang ia
kumpulkan harta itu, dia tidak menduga bisa mengambil manfaatnya kecuali orang lain. Wairuhu itu maknanya warisuhu, ya, ahli warisnya. Jadi dia cari-cari aja, untung berdagang dapat uang, maka dia nggak menduga kalau itu dia bisa manfaatin. Paling ini uang, paling ini rumah, paling ini jadi warisan. Nah, orang itu pendek angan-angannya. Itu yang benar, yang bagus. Jadi jangan terlalu jauh, kecewa nanti gitu ya. Wa matazanna khilafu dzalika, manakala dugaannya menyalahi yang demikian itu, fahuwa tawilul amal, maka dialah orang yang panjang angan-angannya. Nah, orang yang panjang angan-angannya itu ibadahnya malas, karena dia pikir masih lama dia umurnya. Kemudian kalau melakukan kesalahan, dia tidak bersegera bertaubat nanti. Wa kana Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala yaqul, adalah Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala yaqul, ya, beliau pernah berkata, inna umril an mi'atun wa salasuna sanatan, sesungguhnya umurku sekarang ini 130 tahun. Fama min syai'in illa wa qad taghayyara alayya illa amali, tidak ada sesuatu pun yang berubah pada diriku kecuali angan-anganku yang berubah. Ini pengakuan orang yang umurnya 130 tahun. Jadi betapa angan-angan manusia hidup itu banyak. Kadang-kadang angan-angannya sekarang itu sama minggu kemarin gak sama. Bisa jadi yang sekarang sama nanti sama besok belum tentu sama. Jadi dia taghayyuran, ya, berubah-ubah. Ya. Jadi tidak ada, ya, yang berubah pada diriku itu kecuali amali, kecuali angan-anganku. Fa inni ajiduhu kama huwa, maka aku mendapati angan-anganku seperti apa adanya. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, tidak ada daya dan kekuatan, ya, pada diriku gitu. Isimnya la itu mentakdirkan ya mutakallim, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan, ya, pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Wa kana Yahya bin Mu'adzin rahimahullahu taala yaqul, adalah Yahya bin Mu'adz rahimahullah pernah berkata, ad-dunya mutliqatuz zuhadi la tanqadi iddatuha minhum abada. Ad-dunya, ya, mutlaqatuz zuhadi, dunia itu adalah wanita yang diceraikan oleh zuhad. Zuhad jamak dari zahid. Jadi wanita itu digambarkan seperti wanita yang bersolek, wanita itu. Nah, bagi zuhad, orang-orang yang zuhud, wanita yang cantik itu yang diceraikan, dunia maksudnya. Jadi, ya, beliau mengatakan ad-dunya, ya, mutliqatuz zuhad, wanita dunia itu adalah wanita yang diceraikan oleh orang-orang yang zuhud. La tanqadi iddatuha minhum abada, yang tidak diputuskan iddahnya dari mereka zuhad itu selama-lamanya. Kalau orang iddah itu kan 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Jadi 100 hari iddahnya. Kalau orang ditinggal mati, iddahnya bagi wanita itu, ya, 100 hari, 4 bulan 10 hari.
4 bulan 10 hari. Nah, orang zuhud yang menceraikan dunia itu tidak menyelesaikan iddahnya. Jadi sampai mati masih iddah dianggapnya. Latan qadi iddatuha minhum abadan, tidak terputus iddahnya menceraikan dunia itu ya di antara mereka selama-lamanya. Jadi maknanya tidak akan mau kembali kepada kecantikan dunia. Jadi beda banget ya sama kita. Kalau kita kan melihat keindahan itu, dunia itu memang indah. Jadi kalau mau lihat dunia itu pergi ke mall, pergi ke bandara, ya, pergi ke toko emas, pergi ya ke tempat plesir, mana ke Singapura, lain sebagainya. Nah, memang indah dunia itu, ya. Nah, orang-orang yang zuhud itu menceraikannya dan tidak pernah habis masa iddahnya. Artinya sampai mati dia tidak akan ya kembalinya. Karena dia menganggapnya sudah masa iddahnya sampai selesai, sampai kiamat. Wa kullu man talaqa dunya tazawwajathul ukhra 'alal fawr. Nah ini apa ini? Jawabnya ini. Wa kullu man talaqa dunya, setiap orang yang menceraikan dunia, tazawwajathul ukhra, maka ia akan menikah dengan ukhra, dengan negeri akhirat. Alal fauri, dengan segera. Jadi dia akan merasakan ada sebuah, jadi kalau perkawinan itu dianggap sebuah kenikmatan gitu. Kalau dia ceraikan dunia ini, maka dia akan merasakan kebahagiaan ukhrawi. Nah, kebahagiaan ukhrawi itu seperti halnya ketika kita sholat, seperti halnya ketika kita mau berbuka puasa, seperti halnya kita bangun malam selesai bisa melakukan sejumlah rakaat. Nah, kebahagiaan itu ya yang mengawini diri kita kalau seandainya kita menceraikannya. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak bercerai dengan dunia ini, maka kita tidak akan menikah dengan ukhrawi. Ya. Waqad sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala yaqul. Sungguh aku pernah mendengar Tuanku Ali Al-Khawwas rahimahullah, beliau pernah berkata, la yaslamu insanan minna min tuli amalihi lakin kulli bimaqamihi fa'a'lahu man kana amalhu nafsan wahidan fatulul amali min rahmatillah likulli ahadin walaulahu ma mana'a ahadan minhumul aish. La yaslamu insanan minna min tuli amalihi. Tidak akan selamat manusia ya minna di antara kita min tuli amalihi dari panjangnya angan-angan. Lakin kullin bimaqamihi, akan tetapi setiap orang itu makomnya berbeda-beda. Paham nggak? Jadi manusia kalau mau dibilang tidak punya angan-angan, nggak bisa. Ya, jadi menurut dia tidak akan selamat manusia di antara kami ini. Minna itu minal mutasawwifin gitu ya. Kita nggak termasuk. Tapi mereka mengklaim kami ini nggak selamat dari tulul amal itu. Hanya bedanya di antara kami, likulli insan makom. Setiap kami ini makomnya beda-beda. Tapi masih ada, ya masih ada al-amal itu. Angan-angan itu masih ada. Cuma ada yang mampu menekannya setengah, seperempat, ya 2/3. Ada yang mampu menekan secara totalitas. Itu yang dimaksud
ya. Lakin likullin bimaqamin, ya. Bahkan setiap orang itu tadi kullin bimaqamihi, setiap kami itu bimaqamihi, ya, sesuai dengan makamnya. Fa'a'lahum, maka yang tertinggi di antara mereka itu tadi man kana amaluhu nafsan wahidan, orang yang ada padanya angan-angannya itu tadi nafsan wahidan, hanya dirinya saja. Ya, jadi itu udah dianggap paling tinggi tuh di antara mereka. Kan makomnya beda. Siapa yang paling tinggi? Artinya yang paling jauh angan-angannya siapa? Man kana amaluhu nafsan wahidan. Ya, orang yang angan-angannya itu adalah dirinya sendiri. Ya. Fatulul amali min rahmatillah, ya. Maka panjangnya angan-angan dari rahmat Allah tadi likulli ahadin, ya, pada setiap orang. Jadi ada itu, ya. Falaulahu ma mana'a ahadan minhumul aish, seandainya tidak ada angan-angan dari rahmat Allah tadi, ya, mahana'a ma salima, ya, tidak akan selamat, ya, ahadan, tidak akan memberikan selamat kepada seorang pun minhumul aisyu, oleh kehidupan mereka itu. Nah, jadi maksudnya kalau memang setiap orang itu punya makom dalam bercita-cita, dalam punya angan-angan, maka buatlah angan-angan itu yang dikaitkan dengan rahmatnya Allah. Ya, apa saja, umpamanya kalau orang minta umur panjang, dia nggak minta umur panjang, maka dia mengatakan kalau lebih baik panjang, ya, daripada kematian, panjangkanlah. Bila lebih pendek lebih bagus daripada panjang, pendekkanlah. Nah, itu yang dimaksud dengan, ya, bahwa amalnya itu tadi, angan-angannya itu dikorelasikan dengan rahmat Allah itu seperti itu. Itu nggak apa-apa maksudnya, ya. Tapi ada nggak orang yang berdoa begitu? Kalau orang berdoa dan diaminin itu, Allahumma tawwil a'marona fi ta'atillah, gitu. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam taat kepada Allah. Itu masih dianggapnya tulul amal, gitu. Karena dia masih minta panjang umur, gitu. Tapi kalau dia bilang, ya, bahwa apa, Allah mahyini makanatil hayatu khairan li, gitu. Ya Allah, hidupkan bila hidup lebih bagus daripada mati. Nah, kalimat yang semacam itu kalimat yang menghilangkan tulul amal. Enggak ada, ya Allah, panjangkanlah umur saya bila panjang umur lebih bagus dari kematian. Ya Allah, matikanlah sekarang, jangan lama-lama ya Allah, bila mati lebih bagus dari kehidupan. Itu namanya mengkaitkan tulul amal, keinginannya itu dengan rahmatullah, itu nggak apa-apa. Tapi nggak ada orang berdoa begitu. Jangan-jangan yang dengar juga nggak mau amin gitu. Enggak yang begini. Takut juga, ya. Atau dia kalau dikabul gimana? Ya, jadi berdoa tapi takut dikabul, ya. Ini bagus nih, ya. Jadi dia makan, dia menduga bahwa dia tidak bisa, ya, buang air. Artinya umurnya dari makan ke buang air itu paling berapa? Malam, taruhlah 12 jam, 10 jam. Kalau dia makan, dia tidak menduga besok bisa mengeluarkannya. Dan ini nanti yang ada ini dikeluarkan oleh yang memandikan saya. Kalau Nabi lebih pendek lagi. Tidak ada makanan yang masuk ke rongga mulutku, aku bisa menduga itu masuk ke
Ya, ke rongga perut. Lebih pendek lagi Nabi. Sama, kredit itu bukan tulul aman, atwalul amal. Lebih panjang lagi karena 5 tahun. Ya. Kalau rumah 15 tahun. Ya. Nah, dia bagi orang yang semacam itu, dia mendekatinya fuqaha. Fuqaha itu akan memperhitungkan boleh apabila dia memang ya secara teknis punya aset, punya pekerjaan, punya pensiunan. Jadi aspeknya aspek hukum aja. Tapi kalau masuk kajian ini nggak masuk dia. Bukan tul, tapi atwal. Jadi mereka nggak mungkin mau kredit motor. Ini nih. Kredit rumah. Jadi nggak punya rumah, biarin aja kata dia. Ente aja gitu. Mau dia. Ya. Wa kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma yaqul. Adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, maktubun ala zahril khutu fil bahri, tertulis pada punggung ikan di laut, wa ala zahrin nawati fit samar, ya, dan tertulis pada biji-bijian dari setiap buah-buahan. Hadza rizqu fulan ibn fulanin la ya'kulu ghairuhu. Ini rezekinya fulan bin fulan, tidak akan kecuali oleh dirinya. Jadi la ya'kulu ghairuhu, tidak akan dimakan selain dirinya. Kalau ini kita pahami ini, ngapain kita berebut gitu. Saya kurang perhatian sama mikrolet sekarang ini, kurang karena tidak menggunakan gitu ya. Tapi dulu waktu bis PPD Metro Mini saya masih menggunakan gitu. Metro Mini PPD itu kan di belakang ditulis kan, dilarang mendahului sesama bis. Itu yang nulis itu perusahaan, artinya nggak boleh kebut-kebutan. Tapi prakteknya tetap saja supir memperkirakan ini jarang ada orang, itu dikebut kencangin. Dia tahu yang banyak pedagang sana. Padahal yang dia lewatin 3 gang itu jumlahnya kalau dihitung sama waktu dia ngambil di sana. Sana 5, ini jumlahnya kalau dihitung 5 nih. Kalau dia berhenti 5. Dia ke sana udah nggak ada, udah diangkut oleh orang gitu. Kenapa? Karena dalam tulisan ikan ini yang makan Ustadz Samsudin, buah-buahan ini yang makan Ustadz Afif, ini yang makan Sultan, nggak akan dimakan oleh selain dia. Gitu. Lalu buat apa kita pengen ini pengen itu kalau sudah ada tulisannya semacam itu? Jadi salah kalau kita berangan-angan itu. Saya nulis beberapa waktu yang lalu lagi ingat gitu di Facebook kalau nggak salah saya tulis, atau di lupa deh Instagram, kayaknya sih di Facebook. Rezeki itu akan diberikan ya berdasarkan panjangnya umur gitu. Jadi jangan dipercepat rezeki itu, karena nanti percepatan kan dia bisa percepatan, emang bisa percepatan bisa, tapi caranya dengan yang haram. Dengan cara yang haram, maka nanti uangnya sudah tidak habis, ya uangnya sudah habis, maka umurnya jatuh temponya bisa maju. Dari mana dalilnya? Ketika Nabi mengatakan bahwa ya
Ada seorang tua ketika dia sudah peot gitu, sudah merasakan dengan kematiannya, istrinya, anaknya, cucunya dikumpulin. Ya, maka dia mengatakan idza mittu fakhriquni. Kalau aku mati, nanti kamu bakar tubuh ayahmu. Sumashakuni. Kemudian kau tumbuk tulangku ini sampai jadi tepung. Kenapa? Karena dulu krematorium belum ada, yang panasnya 1000 derajat belum ada. Cuma panasnya. Sehingga sumashakuni, kemudian kamu tumbuk. Tummazuru nisfi fil barri wa nisfi fil bahar. Kau bagi dua. Ya, debuku itu, satu kau tabur di tengah laut, yang satu kau tabur di padang terbuka fi yaumirih, ketika angin sedang bertiup. Ya, fa'amala bihi, fa'amalu bihi, maka keluarganya memperlakukan. Dibakar, ditumbuk yang belum terbakar. Kemudian ketika terbang, dilepaskan. Saya berpikir hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan beberapa ashabus sunan. Kalau Al-Qasimi mengatakan bahwa Buddha adalah agama samawi, kalau ini dijadikan hadis yang menjadi indikasinya, cocok. Karena kremasi ya dalam agama Buddha, dalam agama Hindu itu dia ada sebelum ada Islam. Sebab Nabi mengatakan man kana qablakum, kana rajulun man kana qablakum, seorang laki-laki sebelum kalian. Artinya sebelum Islam itu ada agama lain. Yang mereka itu dikremasi. Bahkan sekarang ada usulan bahwa boleh bagi orang Islam itu dikremasi, ya, karena sesungguhnya pemakaman di tanah, di laut, dan kremasi itu sama-sama mengembalikan, ya, yang kembali itu ruh, karena tubuhnya itu adalah duniawi. Jadi kembali kepada tanah, kepada debu, itu sesuatu yang biasa gitu. Ini yang ngomong orang Islam. Gendeng. Nah, Nabi menceritakan itu di dalam Musnad Imam Ahmad seperti itu. Maka pada saat orang ini faqalallahu lirrih, maka Allah berfirman kepada angin, addima akhazti, kumpulkan debu yang kau tebar. Faidzan baina yadayillah, maka ketika itu debu itu berada di hadapan Allah. Fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Yaqulullah ma hamalaka ala ma sana'. Maka Allah bertanya sama mereka, apa yang menyebabkan kau perlakukan dirimu semacam itu? Kenapa minta dibakar gitu? Itu ada riwayat dua. Yang satu mengatakan khaufam minka ya Allah, aku takut kepada Engkau. Ada hadis riwayat lain, wa fi riwayatin istihya'u minka ya Allah, aku malu kepada Engkau ya Allah. Orang ini selamat dari neraka karena Allah mau mengampuninya dari lantaran tauhidnya benar. Dia tahu tuh takutnya kepada siapa, malunya kepada siapa. Yang hadis ini layak malu amalan qattu, orang ini nggak pernah ibadah sedikit pun. Illa tauhid, kecuali tauhidnya benar. Jadi jangan ngandelin ibadah kalau tauhidnya salah. Nah, orang ini kan
dalam riwayat ini diriwayatkan itu kalau nanti aku mati. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad itu, hadis itu berdekatan itu, maka dia ambil batu-batu serpihan yang tajam, maka dipotongnya urat nadinya itu. Urat nadinya dipotong dia. Padahal orang ini umurnya masih panjang. Coba perhatiin ya, orang ini umurnya masih panjang, tapi dia kerat, maka syarat kehidupannya kurang. Kan orang hidup syaratnya harus ada darahnya, siklus darahnya terpenuhi baru hidup. Karena darahnya dikurangin mati. Jadi dia mati, bisa jadi mati sebelum waktunya. Kalau la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, itu adalah kaidah umum. Apabila datang tempo kehidupan seseorang, ajal, tidak bisa dimajukan sedetik, tidak bisa dimundurkan sedetik. Ini kaidah yang normal, kaidah yang umum. Kaidah yang khusus, kalau dia kurangi syarat kehidupannya, mati dia. Waktu orang ini mati, Nabi yaqulullah, kata Nabi, Allah berfirman, badaroni abdi bi. Ya. Orang ini mendahului kehendakku. Itu maknanya umur bisa dipendekkan dengan bunuh diri. Rezeki yang bisa dipercepat dengan yang salah, itu bisa. Tapi sisa kehidupannya cuma di tempat tidur, nggak bisa kemana-mana. Rezekinya sudah habis. Ya, bahkan bisa jadi mati juga. Karena batasan kecukupan umurnya itu 10 miliar sudah diambil semua. Nah, ini sebuah kajian yang menarik ya. Bahwa umur bisa diperpendek. Ya, jadi ini kan menarik gitu. Kalau ikan ada tulisannya ini. Biji itu kan maknanya belum jadi buah. Tapi sudah ada tulisannya. Ini punyanya si Sultan, tidak akan dimakan oleh orang lain. Kecuali dengan dicuri. Kecuali dengan dirampok. Yang normal nggak bisa. Subhanallah. Hadza rizqu fulan ibnu fulan la ya'kuluhu ghairuh. Ini rezekinya fulan bin fulan, ya. La ya'kuluhu ghairuh. Wa ma'a dzalika fal haris ya yajtahidu wa yakhafu ala rizqihi ayyakhuza ghairuh. Dalam keadaan yang demikian itu, ya, fal harisu, maka hirislah, ya, wa yajtahidu, dan bersungguh-sungguhlah, wa yakhafu, dan ia merasa takut ala rizkihi, bahwa atas rizkinya ayyakhuzahu ghairuhu, akan diambil oleh orang lain. Fa'lam dzalika ya akhi, pahami yang demikian itu wahai saudaraku. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, dan di antara akhlak radhiyallahu anhum, ya, kasratus safaqati alal muslimina at-ta'i wal 'asi. Kasratus safaqati, banyaknya kasih sayang mereka itu tadi, para aulia, ya, para sufi, alal muslimina at-ta'i, terhadap orang muslim yang taat, wal 'asi, dan muslim yang durhaka. Wala sairil hayawanati, dan sayang terhadap seluruh binatang-binatang.
Wal amalu ala husuli abadi naqsin lidini ahadin bisababihim. Ya. Dan beramal atas hasil ya ala husuli ya ala husuli adami naqsin. Beramal dengan tidak adanya ala naqsin adami naqsin lidini ahadin ya. Hasil dengan tidak ada mengurangi ya lidini ahadin ya pada agama seseorang bisa babihim dengan sebab yang demikian itu. Jadi kalau dia mau melakukan satu amal, satu perbuatan itu tidak mengukur pada kurangnya agama seseorang. Jadi orang yang soleh maka dia berinya banyak, yang tidak soleh kurang, itu enggak. Mau taat mau tidak taat maka dia akan berkasih, dia akan memberi. Itu cirinya. Kalau orang itu adalah cirinya, kalau dia itu wali min auliyaillah, enggak melihat. Jadi kalau ngasih yang taat dengan yang tidak taat sama aja diberi. Jadi memang sifat Tuhan sudah diambil, ya, dijadikan kesehariannya yang tidak menyebabkan sebab keberagamaan itu mengurangi pemberian dia kepada orang lain. Kalau kita kan ada pengaruhnya ya. Ada orang tahlilan gitu kan ada berkatnya. Itu berkatnya yang jauhan nyampe. Tapi yang di samping rumah, depan rumah nggak nyampe apa. Dia gedeg umpamanya. Atau agamanya beda itu. Itu berkatnya itu lompat. Gitu. Nah ini orang awam. Gitu. Tapi kalau orang yang sudah sampai derajat makomnya. Min auliyaillah. Dia kasih aja. Enggak mandang itu. Termasuk kepada binatang. Dulu tidak sama. Kalau sekarang saya nggak pernah di kampung saya malam ada anjing itu nggak pernah. Kalau dulu masih banyak. Malam itu anjing nyari makan itu. Tahun-tahun 70, 80 biasa itunya malam keluaran. Dikejar-kejar. Dipukul, dibacok, pokoknya mati gitu. Anjing itu salah apa? Waktu digebuk, disambit, mati, palanya pecah. Gitu. Anjing itu salahnya apa? Gitu. Apakah Imam Syafi'i itu salah dalam menjelaskan bahwa anjing ini termasuk najis mughalladzah? Kan batasan mughalladzah itu untuk buat klasifikasi najis gitu. Tapi pada kapasitas dia sebagai makhluk Allah, apa bedanya kita sama anjing gitu. Yang sama-sama membutuhkan pemberian Allah gitu. Nah itu menarik gitu. Sehingga preman tidak mau makan daging anjing, sate anjing, tongseng anjing gak mau, tapi malakin pedagang mau gitu. Makan anjing, makan babi gak mau, tapi korupsi mau gitu. Itu masalah itu. Yang salahnya itu yang memberi doktrin sehingga hukum bisa berubah gitu. Lah anjing itu salahnya apa gitu? Dipukulin sampai mati. Dan ketika mandi nggak ada yang mau nguburin. Ketika sudah bau banget baru dikuburin. Anjing itu bilang sama Allah, salahku apa kau ciptakan aku jadi anjing gitu. Hah? Nah, sehingga mata ini kalau bisa pandangan yang sama dalam memberi antara orang yang butuh dengan anjing yang perlu makan, sempurna orang ini agamanya. Salah apa anjing itu disambitin gitu. Wa hadza min asrafi akhlaqihim. Ini artinya memberlakukan kepada manusia yang taat, yang tidak taat, kepada binatang min asrafi akhlaqihim,
di antara kemuliaan akhlak mereka itu. Wala yaqdiru 'alal amali bihi, dan tidak akan mampu seseorang mengamalkannya ila man nawwarallahu ta'ala basiratahu, kecuali orang yang diberi cahaya, ya, basiratahu, mata batinnya. Kalau Allah sudah memasukkan nurullah ala basiratihi, bisa dia. Ya. Melihat anjing sama lihat orang yang ahli ibadah sama gitu. Biasa aja dia. Ya, melihat sebagai makhluk Allah. Ini bapak-bapak, saya lihat ekspresinya beda ini. Waktu anjing dulu, sekarang nggak pernah ada ya. Dulu begitu. Jadi dia nengoknya itu emosi gitu. Anjing jalan bener gitu. Lah salahnya apa gitu? Bapak connect nggak sama yang saya maksud? Salahnya apa gitu? Makan anjing nggak mau, korupsi mau gitu. Makan anjing nggak mau, malakin pedagang mau gitu. Salahnya itu apanya tuh? Doktrinnya yang salah. Ya, perlu tuh dikaji tuh. Wa kana asfaku 'alan nasi man anfasuhum bi hukmil irsi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling murah pada manusia, ya, orang yang jiwanya bi hukmil irsi li Rasulillah, dengan menetapkan dia adalah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka yarghabun nasu fil qurbi minhu. Demikian itulah yang menyebabkan senangnya manusia mendekat, ya, kepada Tuhannya, hatta rumazadu fid daril mujawarati lahu aksaru mil mujawarati li ahlihim, sehingga terkadang bertambah, ya, pada rumahnya itu jaraknya aksara min mujawarati li ahlihim, lebih banyak daripada jarak terhadap keluarganya. Ya. Jadi ketika dia mewarisi Rasul, maka sikap yang ada pada dirinya itu adalah akhlak itu tadi, ya. Bisa jadi, ya, mereka itu, ya, tidak lagi dengan ukuran-ukuran nasabiyah. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, yuzadu fi thamanid dari idza kana jaraha talqul wajhi. Ditambahkan harga sebuah rumah bila tetangganya talqul wajhi, orang yang mukanya manis, ya, hulwul lisan, yang perkataannya manis, ya. Ini praktek di masyarakat. Bisa jadi rumah itu orang berharganya naik karena orang itu kan dalam Islam itu apa itu aljar qobladar, ya, aljar qobladar. Kalau mau beli rumah itu tetangganya dulu siapa lihat gitu. Aljar tetangga, qobladar sebelum rumah. Jadi kalau mau beli rumah jangan lihat rumahnya bagus, tetangga situ siapa. Nah sekarang kan klaster-klaster itu, ini sebenarnya materi dakwah bagus. Klaster rumah itu adalah ukurannya itu adalah nominal. Orang bangga kalau pada klaster ini, karena ini branded,
gitu loh. Harganya mahal, padahal di dalamnya benar-benar orang kaya semua, yang satu sama yang lainnya temboknya 4 meter, nggak kenal dia. Waktu ada bendera kuning itu dia tanya, itu sing mati sopo gitu. Ya nggak tahu. Nah, Islam mengajarkan itu al-jar qabla dar, tetangga dulu teliti baru rumah. Nah, beliau mengatakan bahwa samanud dar, ya, jadi yuzadu fi samanid dar idza kana jaruha talqul wajhi. Bertambah harga nilai sebuah rumah bila tetangganya itu talqul wajhi, mukanya manis. Qalbul lisan, perkataannya manis. Jadi orang seneng gitu. Kenapa bisa jadi mahal? Karena ya dia mau menaikkan nilainya tinggi, yang penting dia bisa dapat rumah itu. Kalau orang menggunakan konsep al-jar qabla dar. Tapi kita sekarang enggak. Ad-dar qabla jar. Ya, rumah dulu, klasternya dulu, baru sampai tempat atau rumah terakhir pun kuburan sama konsepnya. Dar qabla jar. Yang penting San Diego Hill 4 miliar. Dia nggak tahu di sampingnya bapaknya kaya, tuh mau matinya narkoba gitu. Tengah mati tiap hari digebugin gitu. Ya. Waqad kana Abu Salim al-Khawlani rahimahullahu ta'ala minal muballighina fi takhalluqi birrahmah. Adalah Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah minal muballighin, di antara muballigh fi takhalluqi birrahmati, ya, yang mendakwakan dengan takhalluq birrahmah, ya, berakhlak dengan kasih sayang. Hatta annahu rabbana kana yamurru bil qaumi, sehingga suatu saat ia berjalan di suatu kaum, fala yusallimu alaihim, maka tidak ada yang mengucapkan salam, wala yusallimu alaihim, dia tidak mengucapkan salam kepada kaum itu. Wa yaqulu, dan ia mengatakan, akhafu ayah takiruni, aku takut ayah takiruni, ya, mereka itu mengecilkan aku. Jadi tidak mau jawab salam. Paham nggak nih maksudnya? Dia jalan nih, padahal dia orang besar. Mestinya dia mengucapkan salam, tapi dia nggak mengucap salam. Ketika ditanya, kenapa nggak mengucap salam? Akhafu ayah takiruni, aku khawatir mereka menghina, mengecilkan aku, sehingga ketika aku mengucapkan salam, mereka itu nggak mau menjawabnya. Fala yaruddu alaiha salam, dan mereka tidak mau menjawab kepadaku salam. Faya'samu bisababi, maka mereka semua akan berdosa gara-gara aku mengucapkan salam. Nah, ini kan sepertinya bertentangan dengan hadis Nabi gitu. Ya, Nabi mengatakan, ya, mengajurkan kepada kita itu afsus salam, ya, tebarkan salam pada orang-orang yang kau kenal, dan wa man lam ta'rif, orang yang kau nggak kenal ucapin salam. Tapi ini enggak, karena saking dia sederhananya, dia tidak mengucapkan salam, takut hinanya dia tidak mau diberi salam, dan orang itu berdosa gara-gara aku ini dianggapnya kecil dalam pandangan mereka. Ini berarti soal perspektif, ya, cara pandang di antara mereka itu. Wa kana Abdullah al-Antaki rahimahullah wallahu